Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah masih mengizinkan kita berinteraksi dengan gagasan salihin, kisah salihin. Kita masih bersama Al-Fudail bin Iyad, kekasih Allah, ulama kenamaan yang sering disebut-sebut dalam karya ulama, dalam ceramah, dalam forum. Kita mesti banyak mengenal orang saleh. Wajib orang itu mengenal orang yang saleh. Kalau dia ingin jadi orang yang saleh, salah satu target hidup ini agar orang itu menjadi amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Kalau tidak amanu wa amilus salihat, orang itu nanti susah nanti di hari kemudian. Berarti dia tidak paham hidup. Orang yang paham hidup targetnya apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Macam mana kita nak beriman dan beramal saleh? Bacalah kisah orang saleh. Dekati orang yang saleh. Semak gagasan orang yang saleh. Di sini Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, setelah kita berbicara tentang ghibthah kemarin dan hasad ya, sudah banyak pertemuan. Sekarang kita pertemuan yang ke 84 nih. Kata-kata hikmah yang baru, kata Fudail bin Iyad, rasa takut si hamba terhadap Allah menurut tahap ilmunya terhadap Allah. Sementara sifat zuhud si hamba adalah mengikut cinta akhiratnya. Ada dua yang disorot di sini. Pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua zuhud terhadap dunia. Pertama rasa takut kepada Allah, al-khauf, yang kedua zuhud. Dari mana datangnya rasa takut? Kata Fudail bin Iyad, rasa takut kepada Allah datangnya dari cinta, dari ma'rifah. Dari ma'rifah. Bayangkan ya, setiap malam, lewat tengah malam, Allah membangunkan orang beriman untuk tahajud. Setiap malam. Sampai terbit fajar. Terbit fajar, Allah membangunkan manusia untuk ke masjid. Setiap malam. Tapi berapa orang yang bangun tahajud? Berapa pasangan suami istri yang bangun tahajud? Berapa banyak suami yang bangun tahajud? Berapa banyak istri yang bangun tahajud? Berapa ahli keluarga yang menuruti mak bapaknya yang tahajud? Itu qiyamul lail. Orang dulu tahajud bagi mereka wajib. Walaupun hukumnya tidak wajib. Karena mereka takutnya kepada Allah sangat tinggi. Lalu motivasinya beramal sangat tinggi. Itu maka dikatakan Fudail, orang itu akan takut kepada Allah ikut ma'rifahnya, ikut ilmunya. Berkumandanglah azan subuh. Adakah berapa persen orang yang datang sembahyang subuh? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malam-malam hari Rasulullah dan para sahabat selain tidur untuk memberi kekuatan kepada jasad fisikal mereka, mereka berinteraksi dengan kalamullah. Rasulullah malam hari memantau keadaan penduduk Madinah dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran. Seperti yang disebut dalam tafsir Al-Munir, terjumpalah Rasulullah rumah seorang warga emas, umurnya mungkin sudah di atas 60 tahun. Terjumpalah musliman ini sedang baca Quran, satu ayat berulang kali sambil menangis dan berdoa. Satu ayat saja. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu saja diulang-ulangnya. Rasulullah terpegun terharu di luar mendengar bacaan si muslimat ini. Dulu Quran belum ada macam sekarang, belum tersusun 30 juz dengan indah. Dulu masih berselera Quran tuh. Mereka membaca dari lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. La ilaha illallah. Kenapa muslimat tadi
boleh melakukan sedemikian karena ma'rifahnya kepada Allah. Quran karena baca, Quran karena pegang. Satu hari Quran tak pegang, Quran tak baca, orang itu berdosa kepada Allah. Baca Quran wajib. Kan percaya kepada Quran itu kan salah satu rukun iman. Percaya itu artinya bukan percaya saja. Bacalah, bacalah, bacalah. Tadabburilah, pelajarilah, galilah isinya dan terapkan pengajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Apa kata Fudail tadi? Rasa takut si hamba terhadap Allah menurut tahap ilmunya terhadap Allah. Kalau orang itu ilmunya tinggi, dia akan rasa takutnya lebih tinggi lagi. Subhanallah. Subhanallah. Kita selalu dengar ulama-ulama kita membaca ayat dalam surah Fatir ayat 28, petikan ayat ya. Surah Fatir halaman 437, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang yang ada ilmunya. Maka wajib belajar. Wajib belajar menambah ilmu, menggali ilmu wajib. Berlalu satu hari ilmu tidak bertambah, orang itu berdosa. Karena belajar itu wajib. Macam mana nak beramal tanpa belajar? Macam mana nak beramal tanpa ilmu? Mesti belajar. Subhanallah. Itu satu potongan. Potongan kedua kata Fudail bin Iyad. Subhanallah. Sementara sifat zuhud si hamba adalah mengikut cinta akhiratnya. Kenapa orang tu zuhud? Karena cinta akhiratnya kuat. Zuhud kepada dunia, bergantung kepada cinta akhirat. Subhanallah. Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW, minta petua, minta pengajaran. Katanya apa? Ya Rasulullah, ajarlah saya satu ilmu. Ajarlah satu ilmu yang menyebabkan Allah mencintai saya, manusia juga suka sama saya. Nah, ini ayat pengasih. Ajarlah saya supaya Allah kasih sama saya, manusia juga kasih sama saya. Apa kata sahabat itu? Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ajarlah saya satu amalan agar Allah kasih sama saya, orang pun kasih sama saya. Jadi pengasih lah ya. Dia mau diajar pengasih. Kata Rasulullah, senang sekali. Izhad fi dunia yuhibbakallah wa zahad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Ini termasuk dalam hadis arba'in ya, karangan Imam Nawawi ya. Hadis arba'in itu perlu ada di rumah. Hadis arba'in perlu ada di rumah dengan terjemahnya dan keterangannya. Kalau Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada, perlu ada di rumah hadis arba'in, perlu ada di rumah Riyadhus Shalihin. Kalau tak ada, itu rumah itu tidak lengkap. Kalau setiap orang ada handphone, tapi tidak ada kitab hadis di rumah, itu penduduk rumah itu, penghuni rumah itu yang bermasalah hidupnya. Tidak ada hidup dengan hadis, tidak ada. Tidak ada hidup dengan Al-Quran, tidak ada. Wah, itu masalah. Itu orang yang hidupnya meraba-raba, membabi buta. La ilaha illallah. Wajib baca Quran, wajib belajar hadis, wajib menambah ilmu. Kata Fudail bin Iyad tadi, orang itu rasa takut kepada Allah menurut ilmunya katanya. Tidak takut kepada Allah. Bahaya. Orang yang tidak ada takut kepada Allah di hatinya, orang itu bahaya. Bahaya. Ya ilahi. Maka Rasulullah mengajar kita doa takut ya. Apa katanya? Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat membendung kami daripada berbuat maksiat ya Allah. Doa ini kata sahabat dibaca Rasulullah selalu bersama sahabat waktu ada perhimpunan bersama sahabat. Kalau ada majelis sebelum baginda berpisah,
bersurai bangkit meninggalkan majelis, baginda akan membaca doa ini. Apa doanya? Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, agihkanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada melakukan maksiat. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan, barakallahu li wa lakum, wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u 'indahu wada'i'uh. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hfaz sultana wal muslimina wa iyana wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hfaz sultana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hfazna min kulli su'. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.